yang masih sangat awam untuk pengajuan ini. Memang beberapa banyak yang sudah japri ke saya, sudah saya jelaskan, tapi dengan acara ini insya Allah bisa lebih jelas lagi. Untuk pengetahuan tentang Javu, insya Allah tadi sudah dijelaskan sama Pak Jauhar Fuad, nggih. Saya di sini hanya untuk menjelaskan secara teknis saja bagaimana cara penguploadan atau penginputan data di SIM-Kopta dengan baik dan benar, dan semoga nanti tidak akan ada banyak revisi. Alhamdulillah kalau nggak ada revisi sama sekali, karena itu memudahkan kami sebagai verifikator dan mempercepat selesainya SK. Gitu nggih. Oke. Eh, yang pertama, sebagai dosen itu pasti harus sudah punya SK dosen tetap, ya. Jenengan sudah harus punya SK dosen tetap yayasan. Kalau sudah punya dosennya tetap, jenengan harus ngurus SKTP di Bu Inun untuk memastikan tanggal TMT dosen. Karena yang kita lihat TMT dosen itu bukan di SK yayasannya tapi di SKTP-nya. Jadi TMT SK yayasan itu kita lihat di SKTP yang nantinya itu pengajuannya langsung ke Bu Ainun. Setelah jenengan sudah punya SKTP, jenengan bisa mengajukan NIDN. Sudah ber-NIDN, setelah itu bisa mengajukan SKP. Setelah punya itu semua, baru nanti setelah 2 tahun bisa mengajukan jabatan fungsional yang pastinya akan ada pengumuman dulu dari Kopertais, karena pengajuan jabatan fungsional itu tidak bisa serta-merta dilakukan perorangan. Jadi harus bareng-bareng, karena perorangan khawatirnya nanti ada yang kesingsal, karena memang kita punya aplikasinya ya, harus bareng-bareng, karena kalau Javung awal itu biasanya banyak, nggak satu dua orang yang mengajukan, tapi banyak, karena untuk tahun ini saja dari pengajuan 635, setelah kita screening yang 2 tahun itu ada 560 dosen gitu. Terus siapa sajakah yang boleh mengajukan jabatan fungsional? Yang pastinya dosen tersebut sudah lulus S2 ataupun S3, nggih. Jadi sudah ada ijazah magister ataupun doktor. Terus dosen tersebut sudah bekerja sebagai dosen dan sesuai dengan SK yayasan itu sekurang-kurangnya sudah 2 tahun. Oke, 2 tahun itu sesuai SK yayasan yang diperkuat dengan SKTP. Untuk asisten ahli itu kalau magister ya, untuk S2 itu bisa mengajukan asisten ahli kumnya 150. Kalau untuk dokter, dokter itu bisa langsung lektor 200. Ada yang tanya, Bu, apakah kalau dokter bisa langsung lektor 300? Tidak bisa. Kalau dokter itu harus hanya lektor 200. Itu pun ada sekarang ini ya, asisten ahli dan lektor itu sama. Sekarang ada satu khusus untuk lektor 200. Eh, terus dokumen persyaratan, jenengan enggak usah khawatir Bapak Ibu, karena semua dokumen persyaratan sudah ada di SIM-Kopta. Sudah kita kasih template, jenengan tinggal download saja, tinggal mengganti nama dan nama kampusnya, terus di PDF-kan. Ingat ya, semua dokumen harus PDF, di-scan dijadikan PDF, bukan berupa Excel ataupun berupa gambar, ataupun Word. Banyak yang masih Word, banyak yang masih Excel. Oke, untuk surat persyaratan di pengajuan jabatan awal ini ada
surat permohonan atau DUPAK online, surat pengajuan pendaftaran online, terus berita acara dan daftar hadir senat, terus SK yayasan, SKTP, SKP 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir itu berarti tahun 2023, SKP 2023 yang ditandasahkan di Januari 2024. Jadi yang saya maksud SKP 2023 itu bukan yang tanda sah 2023, tapi SKP terbaru 1 Januari sampai Desember 2023 yang tanda sahnya itu Januari 2024. Gitu nggih. Terus kan kartu NIDN, juga scan CV atau daftar riwayat hidup, itu semuanya ada di template yang sudah kita sediakan. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Ini adalah untuk Simkopta ketenagaan kita. ketenagaan2.kopertais4.or.id. Untuk usernya biasanya yang megang itu operator. Jadi terserah nanti apakah operator yang akan membantu jenengan, apakah dosen masing-masing yang menginput datanya. Ya, seperti ini. Username-nya apa, terus password-nya apa, nanti jenengan tanyanya ke operator. Nah, yang tadi saya maksud untuk template, ini adalah halaman awal Simkopta. Template-nya di sebelah sini. Klik di sini, ini semuanya akan muncul. Ada surat permohonan jabatan fungsional, berita acara, semuanya di sini. Laporan PKM juga ada, format RPS. Ini yang biasanya berbeda, Bapak Ibu. Jadi format RPS juga sudah kita sediakan. Absen karya ilmiah, pengesahan, peer review, semuanya sudah kita sediakan. Jenengan tinggal download saja. Terus setelah jenengan sudah dokumennya sudah punya, sudah di-scan dengan baik, jangan lupa cek nama dan status dosen di master data dosen. Oke. Di master data dosen ini jenengan cek namanya. Statusnya aktifkah atau belum tersetting? Kalau statusnya belum tersetting, jenengan bisa hubungi saya ataupun Pak Anam untuk mengaktifkan. Karena kok statusnya masih belum aktif seperti ini, nanti jenengan ketika input namanya tidak akan keluar. Nah, seperti ini nggih. Dan setelah itu, setelah aktif, tolong jangan lupa isi lengkap biodata dosennya yang ada di master data tadi. Nggih. Jadi setelah aktif seperti ini, klik warna hijau nggih, yang ada penanya, jenengan lengkapi biodata dosen, alamat, kontak, dan upload foto. Upload fotonya upload foto yang resmi ya, jangan upload foto-foto keluarga ya. Jadi foto yang resmi, yang bagus, yang jelas, terus dilengkapi. Kalau sudah lengkap, baru klik simpan. Terus ini, nggih, tanggal menjadi dosen sesuai tanggal SKTP. Di sini itu di mana itu tanggalnya. Ini adalah contoh SKTP, saya penggal cuma segini aja. Dan ini tanggal mulai menjadi dosen yang saya kotak merah ini ya. Jadi dalam kurung sesuai SK yayasan. Ini yang dimaksud TMT dosen tetap, bukan yang di atas ataupun yang tanggal yang di bawah yang dikeluarkan oleh Kopertais, tapi yang saya kotak merah ini adalah SK TMT dosen tetap sesuai SK yayasan. Ya, nanti diisinya di master data dosen. Setelah semuanya diisi baru klik simpan. Setelah semuanya selesai, master data selesai, biodata dosen sudah lengkap, jenengan masuk ke menu Javung. Jangan menu Javung, klik Javung baru, terus langsung tahap pengajuan. Ya, tahap pengajuan. Setelah itu, jenengan isi data di sini. Jadi
ini adalah data-data dosen yang harus diisi, mulai dengan program studinya apa, nama kaprodinya siapa. Jadi dari sini ini masih nama pimpinan, nggih. Masuk ke bawah, jenengan masukkan nama dosen. Lah, nama dosen yang diajukan ini kalau statusnya belum aktif, namanya nggak akan keluar. Kalau sudah aktif, baru nama di dosen diajukan itu pasti keluar. Terus tanggal surat pengajuan permohonan. Ini sudah saya jelaskan, sudah ada di template-nya. SKTP ini semua dimasuk tadi semua masuk di Google Drive ya. Ingat Google Drive-nya jenengan share, jenengan bagikan, jangan dikunci. Kalau dikunci percuma karena kalau kita buka nggak akan bisa. Jadi semua dokumen di PDF-kan dan disimpan di Google Drive, terus Google Drive-nya dibagikan ya, di-share. Jadi jangan sampai nanti ketika kita buka nanti terkunci, nggak bisa dibuka. Jadi isi SKTP, NIDN, kartu NIDN-nya, SKP 1 tahun terakhir. Salah satu aja enggak usah dua-duanya, enggak apa-apa. Cukup SKP cukup 1 tahun saja. Nomor dupa sama dengan nomor surat permohonannya tadi. Terus pendidikan terakhir dosen yang diajukan. S2 ataukah S3 ya. Di sini keahlian dosen, jenis pengajuan baru, di situ otomatis baru. Nah, jabatan yang diajukan jika jenengan ijazahnya doktor atau S3 di sini jenengan yang dimasukkan lektor ya, lektor penata golongan 3C. Tapi kalau S2 itu berarti asisten ahli 3B. Gitu ya. Jadi di sini juga jenengan harus harus paham kalau S2 itu asisten ahli, kalau S3 itu lektor tapi yang 3C. Oke. Setelah semuanya selesai kan disimpan, masuk ke nanti akan keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Keluarnya akan seperti ini. Jenengan klik lengkapi administrasi. Ya, lengkapi administrasi. Terus masuk ke menu pendidikan. Jenengan input jenjang pendidikannya. Nama perguruan tinggi di sini adalah nama perguruan tinggi yang ada di ijazah, bukan nama perguruan tinggi jenengan sekarang mengajar di mana. Karena memang kebanyakan kemarin-kemarin itu kesalahannya yang diisi itu nama perguruan tingginya, nama perguruan tinggi di mana sekarang dia mengajar. Padahal yang ini yang kita minta adalah kan pendidikan formal dosen, isinya semua yang ada di ijazah yang jenengan input ya. Tanggal ijazah bisa ditulis tanggal kelulusan ataupun tanggal dikeluarkannya ijazah. Setelah itu di sini link Google Drive-nya. Ingat untuk Google Drive, link Google Drive itu yang disimpan adalah link file Google Drive, bukan link folder ya. Kalau nanti yang disimpan itu link foldernya, nanti keluarnya banyak. File-file banyak di situ. Akhirnya kita pilih-pilih salah satu. Kita harus cari-cari dulu. Jadi yang kita minta itu ada link file. Ketika linknya kita buka, langsung keluar file yang kita inginkan. Langsung keluar file yang dimaksud. Misalnya yang diminta adalah ijazah, berarti yang keluar langsung file ijazah. Jadi bukan isinya itu bukan banyak macam-macam surat gitu ya. Setelah semua selesai, setiap pengajuan itu harus klik simpan. Karena kalau tidak disimpan nanti biasanya tidak seperti ini. Benar kan Bu? Ini ya. Nama gelarnya ini akan semua keluar di sini, jenengan cek sudah apa belum. Terus selanjutnya itu adalah untuk input data pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di sini untuk Jafung awal itu hanya mengajar saja. Jadi kalau misalnya jenengan ternyata sudah membimbing, sudah jadi pembimbing wali mahasiswa, jenengan menjabat sebagai kaprodi itu tidak bisa dilaporkan, tidak bisa kita nilai. Yang kita nilai hanya yang mengajar saja, itu pun minimal 12 SKS.
12 SKS itu apakah selama 1 semester? Enggak harus selama 1 semester. Saya paham ada beberapa dosen yang dalam 1 semester itu ngajarnya enggak sampai 12, ada yang cuma 8, ada yang malah cuma 4. Yang kita minta itu 12 SKS selama 2 tahun. Jika dalam 1 semester sudah memenuhi 12 SKS, monggo cukup 1 semester saja. Nggak usah di-input semua selama 4 semester itu. Cukup 1 semester kalau sudah 12 SKS. Tapi kalau ternyata dalam 1 semester terakhir itu masih kurang, misal ternyata dalam 1 semester itu hanya 8 SKS, berarti jenengan tambahkan lagi semester sebelumnya. Yang pasti harus sudah memenuhi 12 SKS. Ketika jenengan upload semuanya selama 4 semester itu, 2 tahun kan berarti 4 semester ya. Itu jenengan upload semuanya, kita nggak akan nilai semua. Selama sudah memenuhi 12 SKS, ya sudah, yang lainnya kita nolkan. Karena biar nggak ribet di kita juga, nggak membuang-buang waktu juga, karena diminta sudah 12 SKS, ya sudah cukup 12 SKS saja. Apakah jika 1 semester itu sudah memenuhi 12 SKS langsung di 12 SKS dikalikan 0,5? Tidak. Jadi di sini ada yang namanya 10 SKS pertama. Jadi ketika 1 semester itu jenengan mengajar 12 SKS ataupun 16 SKS, yang di sini pertama yang dimasukkan adalah 10 SKS pertama dikalikan 0,5, 2 SKS berikutnya dikalikan 0,25. Oke. Jadi di sini itu nanti walaupun 16 SKS yang jadi masukkan cukup 10 SKS dan 2 SKS. Jadi nanti tetap yang dihitung 12 SKS itu tadi. Apa saja persyaratannya? Persyaratan untuk mengajar adalah SK atau surat tugas mengajar, jadwal mengajar, dan RPS tiap mata kuliah yang sudah tanda sah. Jadi yang kita minta itu nanti inputnya bukan per mata kuliah, tapi per semester. Biar jenengan juga enggak banyak-banyak input datanya. Jadi yang pertama itu jenengan satu file ya, satu file itu isinya langsung SK atau SK atau surat tugas mengajar, bawahnya jadwal mengajar yang sudah ditanda sahkan. SK yang pastinya harus tanda sah ya, karena kadang-kadang saya nggak tahu kenapa SK itu masih kosong, belum ada tanda tangan ataupun stempelnya. Jadi SK jadwal mengajar sudah tanda sah. Begitu juga dengan RPS-nya itu juga harus ada tanda tangan dosen yang bersangkutan dan juga pimpinan. Tanda tangan pimpinan harus ada stempelnya. Ya, RPS untuk form RPS ini sudah ada template yang kita sediakan, jenengan tinggal download saja. Ya. Ingat, yang diinput itu per semester bukan per mata kuliah. Jadi kalau misalkan jenengan dalam 1 semester itu ada mengajar 4 mata kuliah, berarti nanti dalam satu file ada 1 SK, 1 jadwal mengajar, terus ada 4 RPS jika ada 4 mata kuliah yang diajarkan. Oke. Oke, setelah itu, nah setelah itu disimpan dan nanti keluarnya akan seperti ini. Oke. Ini oke. Jadi kalau seperti ini. Ini ada apa namanya 10 SKS pertama. Totalnya hanya 3 SKS dikalikan 0,5, jumlahnya 1,5. Jadi nanti yang kita minta itu uraiannya, jenengan mengajar 1 mengajar apa, 2 mengajar apa, 3 mengajar apa, totalnya berapa? 10 SKS kah atau 5 SKS, monggo. Jadi nanti ngisinya di sini. Ya. Setelah pelaksanaan pendidikan langsung ke pelaksanaan penelitian. Bedanya apa pengajuan untuk asisten ahli sama lektor? Kalau asisten ahli itu cukup punya 1 jurnal sebagai penulis pertama. Jurnalnya jurnal OJS. Oke. Kalau asisten ahli cukup 1 jurnal OJS sebagai penulis pertama. Tapi bedanya dengan pengajuan lektor ya, kalau ijazahnya S3 berarti itu kan lektor 200, bedanya apa? Bedanya kalau lektor itu
artikel jurnalnya sebagai plus pertama, tapi jurnalnya harus terakreditasi minimal Sinta 6. Ya, bedanya itu. Jadi kalau asisten ahli itu cukup jurnal OJS, tapi kalau lektor itu wajib jurnal terakreditasi minimal Sinta 6. Oke, sama-sama harus penulis pertama. Di sini ada pelaksanaan penelitian, judul karya ilmiahnya apa, judul artikelnya apa, terus keterangan jurnalnya, nama jurnalnya apa, ISS-nya, terbitnya tahun berapa, gitu ya. Kapan jurnal itu terbit yang diakui ya? Yang diakui adalah jurnal yang publish setelah SK dosen tetap. Jadi kalau misalkan jenengan SK dosennya itu anggaplah 1 Maret 2022, ternyata jurnalnya itu terbitnya Februari 2022, itu tidak bisa. Jadi yang nanti kita akui adalah artikel yang terbit setelah SK dosen tetap dikeluarkan, baru kita akui artikelnya. Oke. Nah, semua harus diisi ya. Untuk ini link artikel, link surat validasi, link absahan, link review, semuanya harus diisi. Setelah itu, nah ini hasilnya seperti ini untuk pelaksanaan penelitian. Setelah pelaksanaan penelitian, kita masuk ke pengabdian. Ya. Pengabdian itu bisa berupa laporan atau bisa berupa artikel jurnal pengabdian. Kalau berupa laporan itu harus ada surat tugas, harus ada halaman pengesahan, laporan pengabdian minimal 20 halaman, terus ada surat keterangan telah melakukan pengabdian dari tempat pengabdian. Oke. Kalau ternyata pengabdian jenengan itu sebagai apa ya, yang banyak itu dosen PTKS itu sebagai penceramah. Monggo, enggak apa-apa. Kalau misalkan jenengan sebagai penceramah, enggak apa-apa. Tapi harus berupa laporan. Tidak bisa hanya yang jenengan share hanya undangan saja, tidak bisa. Atau hanya surat tugas saja, tidak bisa. Harus berupa laporan. Kalau ternyata pengabdian itu sudah terbit di jurnal pengabdian, syaratnya sama dengan artikel penelitian, itu jurnalnya harus jurnal OJS ya. Tidak boleh yang di-share itu hanya Google Drive-nya saja, tapi harus link jurnal OJS pengabdian. Jika pengabdian itu ternyata jenengan punya, kalau narasumber suatu acara ya, jenengan dapat sertifikat. Sertifikat itu bisa menggantikan surat keterangan telah melakukan pengabdian. Jadi jenengan hanya tinggal melengkapi surat tugasnya, halaman pengesahan, dan isi laporan. Untuk surat keterangan telah melakukan pengabdian bisa diisi dengan sertifikat. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Untuk pengabdian keluar seperti ini, hampir sama semua Bapak Ibu untuk outputnya. Terus yang terakhir adalah penunjang. Kalau pengabdian cukup satu ya, satu saja sudah cukup, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu jenengan upload sampai 5 laporan, nggak perlu, cukup satu sudah kita anggap memenuhi. Kalau penunjang, karena setiap SK yang di dalam kampus itu nilainya 0,5, kita minta minimal 2 SKS atau cukup 2 SK. Jadi cukup 2 SK saja. SK kepanitiaan di dalam kampus itu nilainya 0,5. Ada SK dalam kampus kan pasti banyak ya kegiatan ya, ada PMB, ada UAS, ada UTS. Monggo dimasukkan saja, enggak apa-apa, cukup 2 SK saja.
Dan jangan lupa dilampirkan lampirannya, SK yang lengkap, jangan SK yang halaman awal yang nggak ada namanya, yang kita minta yang ada lampiran nama-namanya. SK lengkap harus dimasukkan. Ya, kalau ternyata ada yang apa namanya, saya punya ini Bu, saya punya SK kegiatan di pemerintahan yang ditandatangani oleh bupati atau ditandatangani oleh gubernur, monggo, tapi nilainya 0,25. Saya rasa lebih lebih mudah SK dalam kampus ya. SK dalam kampus kan banyak kan. Jadi cukup SK dalam kampus aja, jenengan input 2, itu sudah memenuhi syarat. Untuk semua persyaratan di apa Javung awal ini relatif sangat mudah karena beda sama kalau kenaikan ya. Karena yang untuk apa namanya ini nggak banyak yang kita minta atau yang di input. Jadi kayak mengajar cukup 12 SKS, artikel cukup satu, eh, apa laporan pengabdian cukup satu, penunjangnya 2 SK kepanitiaan itu sudah cukup memenuhi semuanya. Setelah semuanya selesai, jenengan jangan lupa ajukan sekarang. Ya, jadi kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa ajukan sekarang. Kalau nggak diajukan, nggak diklik ajukan, nanti di apa namanya di data jenengan hanya akan muncul proses pengajuan. Kalau munculnya proses pengajuan, kami anggap berarti belum diajukan. Prosesnya itu belum selesai. Jadi kalau sudah selesai semua, jenengan jangan lupa klik ajukan sekarang. Gitu ya. Eh, cukup sampai sini penjelasan saya. Insya Allah sudah. Nah, kayak gini ya. Ini apa? Ini hasil akhir. Kalau sudah diajukan, nanti datanya akan keluar seperti ini. Telah diajukan. Jadi harus sering-sering lihat datanya. Kalau kalau ternyata sudah di ini ya, kalau ternyata ada revisi, nanti di sini akan tertulis di pending dan merah. Kalau di pending warna merah itu artinya jenengan ada revisi. Tapi kalau progresnya sudah masuk ke reviewer, berarti tunggu sebentar lagi masuk reviewer dulu. Setelah masuk reviewer, oke, baru bisa tercetak. Kalau di progresnya sudah tercetak, jenengan jangan langsung kopertais ambil karena tercetak itu belum tentu selesai. Tercetak itu bisa jadi masih proses tanda tangan oleh Pak Koordinator. Oke. Oke, cukup sampai sini penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Yugi. Untuk segmen pertama, kami persilakan bagi para Bapak Ibu dosen yang mau bertanya bisa raise hand. Ada Bu Ana Zakia. Mau tanya Bu Samsul Arifin. Mohon disebutkan ya. Samsul Arifin Staino Malang. Bu Nur Laili. Maba Mojokerto. Bu Milatul Islamia. Bu Nur Laili. Bu Nur Laili dari mana ini Bu Nur Laili? Dari Institut Agama Islam Darut Taqwa Gresik. Ya Ida ya. Ibu Sanakia mau bertanya. Bapak Ibu Bapak Ibu, sekiranya nanti tidak memungkinkan semuanya untuk berbicara di mikrofon, mohon pertanyaan juga bisa disampaikan lewat chat. Bu, nanti kami bisa mengambil dari sana. Yang pertama yang raise hand, saya persilakan Bu Ana Zakia, silakan disebutkan dari kampus mana Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. To the point aja Bu ya pertanyaannya. Monggo. Saya Ana Zakia Astriana dari Universitas Anukoya, Ibu. Saya ingin bertanya, sebenarnya saya bukan bagian dari pengajuan Javung awal ya gitu. Hanya ingin tahu dan ingin bertanya kepada pemateri. Saya ini pada awal bulan
awal tahun 2024 mengajukan jabatan fungsional lektor 3D. Tapi SK itu belum keluar karena harus direvisi. Nah, dalam revisian itu saya menyetor tambahan dokumen ke operator Universitas Anukoya berupa pendidikan dan pengajaran dan juga penelitian. Kemudian penelitian itu ketika mengajukan lektor 3D, saya itu mengajukan 4 buah artikel ilmiah yang UGS dan salah satunya Mohon itu maaf, putus-putus, Bu. salah satunya itu artikel yang Sinta 4 dan saya penulis pertama. Hanya belum keluar, Bu. Kemudian saya menambahkan dokumennya di pendidikan dan pengajaran dan termasuk penelitian. Pertanyaan saya, apakah tambahan di penelitian, karena pada pengajuan awal itu hanya 4 buah artikel. Saya menambahkan 7 buah artikel lagi. Apakah ini bisa, Ibu, untuk untuk revisian di pengajuan jabatan fungsional lektor 3D? Terima kasih. Mohon maaf Bu Alimul. Bu siapa tadi yang ini bertanya? Bu Saya Ana. ini sebentar ya. pertama. Ini Iya. adalah sosialisasi untuk jabatan Betul. fungsional Awal. baru, bukan kenaikan. Oke. Nggih, Iya. ngapunten sanget. Oh, Jadi saya Iya. kasihan sama teman-teman yang tanya masalah jabatan fungsional awal. Kalau jenengan tanyakan adalah jabatan fungsional kenaikan. Kenaikan kan jenengan ya Kenaikan. yang ditanyakan nggih. iya, Nggih, Bu. kalau masalah kenaikan jafung jenengan bisa langsung menghubungi Pak Nafis. Ini Pak adalah Nafis. sosialisasi untuk jabatan fungsional baru, dosen yang belum pernah punya jabatan fungsional. Gitu nggih? Terima kasih. Mohon maaf. Oke. Oke. Ya. Oke, bisa Oke. dilanjut Bu Ana, karena Ya. di Kopertais itu sudah ada penanggung jawab masing-masing, jadi ini tidak perlu ditanggapi oleh Bu Yuyi. Nanti kita keep untuk yang sudah disampaikan Bu Ana ini nanti, barangkali bisa kami sampaikan ke Pak Nafis dan Bu Ana bisa konfirmasi ulang lagi ke Pak Nafis itu ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Saya memohon Bapak Ibu dosen pertanyaan berdasarkan konteks sosialisasi hari ini ya. Yang kedua, Saya Bu Wahyudo. Islamiyah. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Langsung saja, nama saya Melatul Islamiyah dari Institut Miftahul Ulum Bangkalan. Yang saya tanyakan tentang persyaratan penelitian. Itu kan harus melampirkan validasi karya, keabsahan karya, lembar reviewer yang harus 2, harus dosen senior sama yang dari Kopertais. Pertanyaan saya, kalau sudah dipublish, apakah masih harus menyertakan itu? Kalau masih iya, yang reviewer dari Kopertais itu bagaimana Bu? Apakah kita masih langsung ngumpulkan saja kemudian di reviewer atau memang ada formatnya, di reviewer dulu baru kita lampirkan begitu? Cukup itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih. Bu Yuyi langsung ditanggapi atau kita kumpulkan dulu ketiganya? Langsung aja ya, saya khawatir lupa. Nggih, untuk reviewer tadi kan sudah saya jelaskan ya, di situ ada semua. Untuk template-nya sudah kita sediakan, jenengan tinggal download saja. Kalau untuk reviewer dari PTKS itu adalah teman sejawat yang pastinya sudah punya Javung, nggih. Jadi reviewer harus sudah punya Javung bagi PTKIS yang sudah lama, kecuali kalau PTKIS-nya masih baru, dosen-dosennya belum ada yang punya Javung, tidak apa-apa, tidak punya. Tapi kalau untuk PTKIS lama yang pastinya sudah ada yang punya Javung, itu reviewernya harus sudah berjavung gitu ya. Untuk yang di Kopertais, jenengan kosongi namanya dikosongi, tapi tetap lembarannya diupload karena itu untuk penilaian kami ya. Nantinya kan ketika sudah diverifikasi itu artikel akan masuk ke reviewer lah, reviewernya itu nanti sendiri yang akan mengisi lembarnya gitu ya. Sampun sudah Iya, jelas. walaupun itu sudah terbit ya Bu ya di UJS. Oke. Ya kan memang sudah terbit ininya Sudah terbit, Bu. apa. Ya, Bu. Terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Bu Mila. Selanjutnya saya persilakan Bu Nur Laili dari AIDA. Oke, sudah bisa dengar suara saya, Bu? Mohon maaf. Ya, Sudah. Oke, untuk penelitian tadi yang dimasukkan hanya satu, nggih. Iya. Untuk yang di format SKP itu apakah yang diisi cuma satu yang dimasukkan Format SKP-nya. di datanya itu? Penelitian yang masuk di SKP atau SKP-nya. SKP memang hanya satu kalau untuk dokumen SKP ya. Kan itu yang seperti tahun kemarin itu ada kayak data, ada cover, kemudian SKP, penilaian seperti itu loh, Bu, yang berbentuk Excel. Itu, enggak, semuanya. Dokumen SKP itu kan ada 5 atau 6 halaman itu ya. Itu jenengan scan semua, dimasukkan semua, bukan halaman awalnya atau halaman akhirnya. Semuanya dimasukkan. Penelitiannya berarti tidak hanya satu yang dimasukkan, nggak apa-apa nggih. Kalau yang di situnya itu. Jenengan ini mau ngurus SKP-nya, yang di SKP-nya atau pripun? Yang memasukkan datanya yang di SKP yang beberapa halaman itu loh, mulai dari cover sampai akhir itu. Enggak, semua dimasukkan. Semua data yang ada di SKP, lembaran SKP-nya semua di-scan. Jadi satu dokumen SKP. Untuk masalah artikelnya yang masuk di SKP, jenengan tanyanya ke Bu Inun. Oke. Untuk mensahkan SKP itu ke Bu Ainun. Persyaratannya apa? SKP itu tanyanya ke Bu Inun. Yang saya hanya untuk menerima pengabdian ini sebenarnya sampun nih. Untuk yang pengabdian gini Bu, saya kan sudah pernah publish PKM itu di jurnal pengabdian. Nah, jurnalnya itu sekarang tutup, masuk di Berin jurnal saya itu pengabdian itu. Nanti link yang saya masukkan itu yang Berin itu atau yang jurnal lama itu? Yang pasti jurnalnya bisa dibuka kan Bu? Oke, kalau Berin bisa dibuka, tapi yang jurnal lama itu nggak bisa. Berarti saya pakai yang Berin aja nggak apa-apa Bu nggih? Jangan input aja dulu, nanti kalau memenuhi syarat, insya Allah bisa. Oke, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di termin pertama ini sudah ada 2 penanya yang seharusnya 3 penanya ya. Saya tambah untuk termin kedua, silakan 4 penanya pakai raise hand ya. Mohon maaf nanti yang sudah ada beberapa yang dari chatbox itu sudah ditanggapi oleh Bu Yuyi. Sudah dijawab langsung yang di chatbox ya, yang selanjutnya silakan angkat tangan dari Setai Maba. Ya betul ya. Siapa namanya ini ya? Silakan dari Setai Maba. Kemudian Bu Fitri Ratnasari. Satu lagi silakan resen yang mau tanya. Ini ada Bu Ismiatul Fatiatus Khairo sama Fatiatus Suada Bu Alimon. Fatiatus Suada. Ismiatul Khairiyah ya, 4 ini ya. Monggo dari Setai Maba. Halo. Halo, Lanjut. halo. Halo, Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini sebelumnya saya mohon maaf karena Setai Maba Mojokerto ini adalah kampus baru dan ini baru pengajuan. Dibuka, Pak. Bisa dibuka ininya, videonya, Pak. Pak Wahyu Ini Setiabudi dari Setai Maba. Ini sudah. Oh iya. Oke ya Pak, monggo. Ya, ini yang saya mau tanyakan Bu, karena masih awal. Ini kan yang di itu ada pilihan untuk pertama kali ada asisten ahli penata muda golongan 3A, asisten ahli penata muda TK1 golongan 3B. Untuk pengajuan awal itu kita pilih yang mana? Golongan 3A atau golongan 3B. Terus yang kedua, kan ada salah satu dosen di Setai Maba Mojokerto itu sudah S3, gelarnya itu adalah doktor. Nah ini apakah kita nanti masukkan ke mana penata muda golongan 3B
apa 3A atau lektor atau apa. Hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Nggih. Sama-sama, Pak Oke. Wahyu. Langsung Monggo, aja nggih. Bu Iman. Jadi nggih. kalau pengajuan asisten S2 ya, lulusan S2 itu asisten ahli yang 3B karena asisten ahli 3A itu hukumnya 100 itu sudah nggak berlaku lagi, nggih. Itu pengajuan Javung awal terakhir tahun berapa itu ya? Dulu kan masih bisa ya. Dosen S1 kan dulu bisa hukumnya 100, sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang Javung awal minimal asisten ahli hukum 150 yaitu asisten ahli 3B ya. Untuk lulusan S2 itu asisten ahli 3B. Terus kalau ijazahnya adalah S3 ya untuk doktor itu Javungnya adalah lektor 200 yaitu lektor 3C. Nggih, lektor penata 3C untuk S3. Nggih, sampun nggih Pak Wahyu? Siap, Oke. matur suwun, Bu. Selanjutnya, ayo Monggo lanjut. Bu Ismiatul Khairiyah ini sudah ditanggapi ya di chat, Bu. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi, Bu? Iya, ini yang kurang jelas tadi masalah di pendidikan yang SKS itu. Kalau satu mata kuliah angka kreditnya berapa? Di pendidikan. Yang pendidikan. Jangan ngajarnya kalau kan terserah kampus ya. Satu SK mata kuliahnya misalkan mata kuliah mengajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab SKS-nya 3 ya jenengan masukkan 3. Kalau misalkan dua kelas berarti bukan 2 kelas ya. Per ini ya. Apa namanya di SK jenengan itu berapa? Iya, maksudnya yang tadi itu kalau ada seumpama kan memenuhi 12 SKS itu kalau 2 tahun. Kalau ada yang mata kuliah yang sama gitu. Itu apa nilainya tadi? Apa yang 0,5 apa gitu tadi kalau nggak salah? Nggih, jadi kan tadi kan ada jadwal ya, jadwal yang menjelaskan dari SK tadi. Misalkan bahasa Arab ada 2 SKS. Jenengan di jadwal itu ngajarnya 2 kelas yang berbeda. Kelas A sama kelas B. Berarti kan 2 SKS kali 2, berarti kan 4 SKS-nya. Kan gitu. Misalkan bahasa Arabnya 4 SKS, karena 2 kelas 4 SKS, terus ngajar bahasa Inggris misalkan 2 SKS, berarti kan 6 SKS. Terus ada ngajar lagi, ngajar apa ya, ngajar mata kuliah yang lain 2 SKS lagi, berarti kan ada 8 SKS. Itu kalau 10 SKS pertama berarti kan dikalikannya 0,5 dalam 1 semester. Kalau semester berikutnya itu 8 SKS lagi, jenengan ngambil enggak apa-apa, 8 SKS dimasukkan semuanya karena kan belum memenuhi juga, belum sampai 10 SKS. Kecuali dalam 1 semester itu lebih dari 10 SKS, jenengan yang dimasukkan adalah yang pertama 10 SKS pertama dimasukkan dulu, dikalikan 0,5 baru 2 SKS berikutnya. Kalau misalkan yang berikutnya ada 6 SKS, ambil 2 SKS saja karena yang kita minta cukup 12 SKS. Tapi dikalikannya 0,25. Nggih. Berarti lebih dari 12 SKS-nya dikali 0,25. Lebih dari 10 SKS-nya, bukan lebih dari 12 SKS-nya, lebih dari 10-nya. Kalau jenengan misalkan dalam 1 semester ada 16 SKS yang diambil kan 12 SKS, 10 pertama dan 2 berikutnya. Gitu ya. Jadi ada dua kolom nanti. Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bu Yuyi, selanjutnya Bu Fathiatus Suada, silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu atas tempatnya. Yang pertama saya tanya tentang pengabdian. Pengabdian itu jika kita sudah buat jurnal, apakah itu harus penulis pertama? Dan kalau penulis kedua, ketiga, apakah boleh atau tidak? Dan terus yang kedua, jika di pengabdian itu kami sudah ngirim di SKP atas 1 judul, apakah boleh kita
ketika pengajuan Jabfung ini pakai judul yang berbeda gitu. Pertanyaan saya begitu, Bu. Terus ada lagi, ketika kita jadi pengelola jurnal, itu bisa menjadi pengganti dari SK pengabdian atau tidak? Karena kemarin ada di surat edaran itu ada masuk dalam golongan pengabdian, editor jurnal, sebagai editor jurnal gitu, Bu. Oke, kemudian ini yang keempat adalah di bab penunjang. Penunjang itu kan SK kepanitiaan. Nah, jika kita menggunakan SK dosen pembimbing lapangan KKN, PPL, apakah itu bisa dipakai atau tidak? Apakah harus kepanitiaan begitu? Judulnya panitia begitu. Begitu saja, Bu. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi untuk jurnal pengabdian memang bisa menggunakan jurnal pengabdian OJS, tidak harus sebagai penulis pertama. Yang pasti jurnal OJS-nya jurnal pengabdiannya harus OJS ya. Terus untuk Baik, Bu. jurnal pengabdian di SKP, tidak masalah menggunakan judul yang sama, tidak apa-apa. Oke. Kalau berbeda maksudnya, kalau berbeda. Beda juga tidak apa-apa, tidak Oke, masalah. yang penting yang kita laporkan itu yang sesuai, nggih, begitu. Oke, itu aja. Terus ya tadi mohon maaf saya lupa, memang sebagai editor itu bisa dimasukkan sebagai pengabdian, hanya sebagai editor ya, bukan sebagai reviewer. Yang sebagai editor karena banyak, dan itu syaratnya adalah SK dan link. SK sebagai editor dan link editorial yang editor board. Ketika kita buka memang di situ tertera nama jenengan ada di situ sebagai editor gitu ya, karena kebanyakan ada SK-nya tapi ternyata ketika kita buka linknya ternyata sudah tidak sebagai editor lagi. Oke, jika editor seperti itu berarti tidak perlu buat laporan PKM? Tidak perlu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya penunjang. Penunjang SK itu harus berbunyi kepanitiaan. Kalau jenengan berbunyinya sebagai pembimbing itu tidak bisa, karena pembimbing itu nantinya kalau Jabfung kenaikan itu akan masuk di pendidikan. Tapi karena ini adalah Jabfung awal itu tidak bisa dinilai. Jadi judulnya harus kepanitiaan. Baik. Meskipun di dalam kampus nggak apa-apa, nggih. Memang sebaiknya dalam kampus. Di dalam kampus nilainya besar, nilainya 0,5. Tapi kalau di luar kampus itu kan bisanya di pemerintahan ya, bukan yang misalnya kan jadi kegiatan acara PJNU, acara muslimat itu tidak bisa. Tapi kalau di pemerintahan entah itu bupati atau Pak Camat atau ini itu bisa, tapi kok nilainya 0,25, justru nilainya lebih kecil. Yang besar malah nilai yang kegiatan di dalam kampus, nilainya 0,5. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Assalamualaikum. Mohon maaf, ini yang raise hand-nya saya nggak bisa keluar di HP saya. Ya, dari mana Ibu? Saya dari maaf ya, dari Darul Lugawa Dakwah, dari Universitas Islam Internasional, iya dari Dalwa. Iya, yang saya ingin tanyakan, maaf ya kameranya nggak bisa nyala. Yang saya ingin tanyakan itu untuk surat tugas mengajar itu kan ada AB, jadi ada seperti sebagaimana Ibu terangkan tadi, misalkan ya mata kuliah bahasa Inggris itu saya ngejarnya kelas AB, juga mata kuliah yang lain. Nah, yang saya tanyakan di surat tugas mengajar itu hanya ditulis AB, apa harus ditulis A, kelas B seperti itu, atau cukup satu garis, satu tulisan aja, misalkan bahasa Inggris, kemudian kelas semesternya 2 AB gitu, atau harus 2A, 2B. Jadi dijelaskan satu persatu atau bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. Lebih baik memang jelas ya, SK atau surat tugas itu memang lebih baik jelas, tapi nanti juga akan diperjelas di jadwal. Jadi nanti di jadwal itu kan banyak nama, jenengan stabilo nama masing-masing. Kadang ada jadwal itu banyak sampai berlembar-lembar gitu kan, karena mungkin kampusnya kampus besar, akhirnya jadwalnya jadi satu, jadinya banyak. Akhirnya kita harus nyari satu nama dosennya. Nah, lebih baik namanya jenengan stabilo, jadi kita tahu
jenengan ngajarnya itu berapa kelas ya, nanti kita hitungnya dari situ. Apa memang sudah memenuhi apa belum, sesuai surat tugas apa belum, apa sudah RPS-nya sudah sesuai apa belum, gitu aja dari situ ya. Nggih. Yang saya tanyakan Bu di surat tugasnya itu loh Bu, kita tulis misalkan bahasa Inggris 2 kali gitu Bu ya, bahasa Inggris kelas A, bahasa Inggris di bawahnya lagi bahasa Inggris kelas B. Apa cukup Lebih gini baik bahasa seperti itu. Inggris kelas AB gitu? Enggak, lebih baik seperti itu, lebih jelas. Lebih baik ditulis 2 kali gitu loh Ibu. Oke, lebih baik diperjelas enggak apa-apa. Jadi kelas A, kelas B gitu. Oh nggih. Jadi nulisnya 2 kali nggih, matkul ini kok ditulis 2 kali ngoten nggih. Oke. Jadi surat tugas itu memang terserah kampus masing-masing ya. Ada kampus-kampus yang jelas banget sampai kelas apa namanya mata kuliahnya, SKS-nya, kelasnya ada yang begitu. Ada yang cuman mata kuliah ini SKS berapa tapi nanti diperjelas di jadwal. Ada juga seperti itu. Monggo, salah satu harus jelas, entah itu surat tugasnya, entah itu di jadwalnya. Itu harus jelas salah satu. Jadi kita ngitungnya juga enak. Oh nggih. Kalau misalkan surat tugasnya enggak terlalu jelas, nanti diperjelas di jadwal. Nggih. Nggih, paham Ibu, matur nuwun jelas sekali. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau bertanya ini Bu, untuk apa namanya? Halo Untuk Pak Adi, Pak Adi. Ya, Adi sebentar, mohon maaf. Pak Samsul Arifin terlebih dulu, baru nanti Pak Adi. Silakan Pak Samsul Arifin. Terima kasih Bu, izin bertanya. Pertama terkait jurnal yang sudah saya siapkan seperti itu. Kebetulan di 2 tahun terakhir ini hanya ada satu jurnal saya yang saya tulis dan kita upload ke jurnal online seperti itu. Dan kebetulan di kampus saya. Nah, kok saya cek kemarin itu ternyata websitenya gangguan. Nah, mengingat untuk upload ataupun melampirkan yang namanya link jurnal tersebut diperlukan. Nah, kalau nanti sampai tanggal 1 kalau tidak salah untuk akhir upload ini belum bisa diupload, bagaimana Bu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait apa tadi SKTP ya. SKTP itu berarti mohon maaf, SKP itu cuma 1 tahun ya Bu ya. Dan SKTP-nya berumur 2 tahun gitu nggih. Mungkin bisa apa namanya mengingatkan saya karena ini baru mengikuti Capung di tahap awal. Harapan saya sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang diharapkan dari pertanyaan. Terima kasih dari saya. Oke. Yang pertama untuk publish jurnalnya ya. Memang jurnal harus bisa diakses. Kalau trouble ya nunggu sampai trouble-nya selesai. Karena nanti ketika kita kirim ke reviewer, kita bilang, ngapunten Pak, ini katanya linknya trouble gitu. Terus kita bisa ngeceknya di mana? Benar nggak ini memang sudah dipublish di OJS, kan kita nggak tahu. Jadi tetap harus nunggu. Jadi tetap ajukan saja, nanti akan masuk di revisi. Jadi jadi masukkan semuanya aja. Nanti kalau ada kekurangan pasti kan kita tulis di situ di revisi apa yang belum, apa yang kurang. Kalau misalkan nanti ternyata di trouble di link jurnalnya, nanti ada tulisan masih pending karena apa? Karena link jurnalnya tidak bisa dibuka. Itu ya. Terus untuk apa tadi? SKP ya? SKTP. Iya. SKTP maksudnya gimana? SKTP karena ada persepsi gini Bu, kemarin itu SKP-nya 2 tahun, kemudian SKTP-nya 2 tahun. Kalau tadi itu ini untuk apa namanya meyakinkan saya. SKP cuma 1 tahun, tapi SKTP itu umurnya lebih dari 2 tahun gitu Bu.
SKTP itu bukan SKTP-nya Dotuan, yang dimaksud SKTP itu adalah jenengan menjadi dosen tetap itu sudah 2 tahun yang sesuai SK yayasan yang dipatenkan dengan SKTP. Karena kadang SK yayasan itu berubah tanggalnya, mundur. Saya nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Ada beberapa PTKS yang ternyata tanggal SK yayasan itu mundur. Kalau memang salah SKTP-nya, harusnya dari awal ketika nerima SKTP kan bisa bilang, Bu ini salah, harusnya tanggal SK-nya itu tanggal sekian. Kenapa kok bisa salah? Kenapa kok nggak sesuai dengan SK yayasan? Bukan ketika mengajukan jabatan fungsional atau mengajukan pemberkasan apapun, tiba-tiba SK yayasannya tanggalnya diundur. Jadi yang kita lihat itu SKTP-nya, bukan SKTP yang sesuai dengan SK yayasan gitu ya. Terus untuk SKP memang yang kita minta cukup 1 tahun terakhir saja, karena kadang 2 tahun itu belum sampai mengajukan SKP 2 kali kan, kadang baru 1 kali. Jadi memang yang kita minta untuk jafung awal cukup 1 SKP, kecuali nanti jafung kenaikan itu 2 SKP. Tapi kalau untuk jafung awal cukup 1 SKP saja 1 tahun terakhir. Cukup nggih? Pak Samsul? Sementara itu ada 1 pertanyaan tadi tapi saya lupa, dilanjut dulu aja Bu. Lanjut. Pak siapa tadi? Pak Hadi ta? Ya Bu. Yang mau saya tanyakan ini Bu, untuk penunjang itu apakah harus menjadi panitia internal yang dibuktikan dengan SK tadi, atau bisa yang lain seperti pelatihan atau workshop Bu, yang dibuktikan dengan sertifikat? Terima kasih Bu, itu saja pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan tulisannya di ini ya. Ya pasti kalau workshop itu bukan sebagai peserta atau sebagai narasumber, tetap harus sebagai panitia. Penunjang itu yang diisi adalah kepanitiaannya. Jadi nggak perlu memasukkan banyak sertifikat karena yang kita minta adalah SK kepanitiaannya. SK kepanitiaan di dalam kampus itu nilainya 0,5. Itu aja. Berarti kalau menjadi peserta workshop atau pelatihan itu nggak bisa Bu ya? Tidak bisa sekarang. Baik Bu, terima kasih Bu. Sudah cukup semuanya, sudah jelas? Satu lagi. Untuk yang di pendidikan Bu. Jadi misalnya kalau kelas gabungan itu terhitung berapa SKS nggih? Jadi misalnya 1 mata kuliah, terus di situ mengajar 1 fakultas yang ada 2 prodi, kelasnya digabung, itu terhitung berapa SKS Bu? Kelasnya digabung. Ya, 1 fakultas ada 2 prodi. Terus kemudian pada pelaksanaan perkuliahan itu digabung kelasnya 2 prodi tersebut. Kalau kelas digabung kalau kelas digabung sama dengan 2 kelas dihitung penuh. Sama dengan 2 kelas nggih. Berarti kalau ada 2 SKS berarti terhitung 4 SKS. Ada lagi? Oh iya Bu, betul tadi Bu. Izin bertanya, untuk password dan dari mana Bapak? Pak Samsul tadi ya? Tadi dari Stainu Malang. Ini yang lupa tadi ya Pak ya? Iya. Ya wis Pak. Mohon maaf saya tanyakan saja. Mungkin nanti tidak tahu jawabannya. Saya belum tanya juga ke Ketua Stainu seperti itu terkait username dan password itu karena kita nggak upload, nggak ada sih sebenarnya operator, tapi kebetulan untuk kesempatan tahun ini cuma saya saja yang gabung. Saya juga nggak tahu apakah ada pertemuan semacam Zoom atau dan sebagainya mungkin terkait username dan sebagainya. Mohon informasi Bu. Untuk user sama password itu kan bukan kami yang membagikan ya, itu adalah operator.
Jadi kampus itu ada yang kalau pengajuan seperti ini itu ada yang dikerjakan operator, ada yang dosennya masing-masing. Jadi tanya operatornya, ini biasanya mengerjakan siapa? Dibantu operator kah atau dosen masing-masing? Kalau dosen masing-masing, nanti jenengan ya mintanya user sama password-nya ke operatornya. Oke, siap. Oke, karena setiap kampus beda-beda. Ada yang langsung jadikan satu, kumpul jadi satu, yang mengerjakan operator, ada yang seperti itu dibantu operator. Ada yang dosen wajib mandiri, jadi mengerjakan sendiri-sendiri. Ada yang seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Cukup ya Pak Samsul Arifin ya. Terima kasih Nanti banyak, Bu. sambil tanya dulu ke operatornya. Oke, terima kasih Bu Yuyi untuk yang raise hand saya kira cukup dan ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanggapi di chatbook ini ya. Salah satunya prioritas ini yang belum tertanggapi yang di atas tadi termasuk jurnal, kemudian ketentuan jurnal OJS, ketentuan ini sudah dijawab semuanya oleh Bu Yuyi. Dan yang belum ini pengajuannya ini tahun berapa? Apakah tahun bebas? Kemudian maksudnya kalender akademik di lembaga masing-masing untuk pengajuannya ini perlu penjelasannya, Bu. Tahun apa itu? Tahun apa itu, Bu? Tahun terbit jurnal. Ini pertanyaan dari Pak Ono Pak Budi, Stit Urwatuluskoya. Di kalender akademik di lembaga masing-masing periode genap dan ganjil masuk bulan apa, Bu? Yang diajukan tahun ini apa tahun lalu untuk pengajuannya gitu. Terakhir pengajuan itu ganjil 2324. Oke. Terakhir pengajuan itu ganjil 2324. Jadi yang jenengan ajukan yang pertama itu 2324 dulu, memenuhi apa belum 12 SKS-nya. Oke, untuk pendidikan, untuk mengajarnya. Kalau ternyata belum memenuhi yang ganjil 2324, jenengan berarti mundur ke belakang ke genap 2223. Gitu ya. Nah, untuk yang lainnya kayak jurnal SK atau SK jurnal pengabdian, jurnal penelitian, terus ataupun SK penunjang, laporan pengabdian itu yang kita nilai itu yang laporannya atau SK-nya atau tahun terbitnya itu setelah menjadi dosen tetap dan sebelum tanggal 1 Oktober 2024. Oke. Jadi kalau misalkan jenengan kayak sudah saya jelaskan tadi, kalau jurnalnya terbit sebelum menjadi dosen, sebelum tanggal jadi dosen tetap, itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diajukan. Gitu. Kalau untuk pengabdiannya, penunjangnya monggo bebas, tapi kalau bisa yang semester ganjil 2324. Tampon ada lagi? Ada lagi, Bu. Yeah. Ini terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Link untuk SK tugas ngajar jadwal RPS itu apakah dijadikan satu file apa terpisah? Terus lagi sekalian ini. Jadikan satu aja. Oke, jadi cukup satu file. Jadi link dibuka itu link file ya, yang di upload itu link filenya. Jadi ketika dibuka langsung muncul SK atau surat tugas, jadwal, terus RPS di bawahnya. Atau misalkan folder enggak apa-apa, tapi cukup enggak, kalau folder itu ya bisa saja sih, tapi harus 1 semester ya, jangan banyak. Biasanya kadang kalau folder itu sebenarnya banyak, semua mata kuliah RPS-nya dimasukkan semuanya, jadwalnya dimasukkan dari berapa semester dimasukkan semuanya. Makanya kadang saya mintanya itu per file saja, jadi satu file aja itu lebih mudah, karena yang kita minta juga cukup 1 semester ataupun paling banyak 2 semester. Oke.
Japfung ini selanjutnya Bu Yuyi, Japfung awal ijazah dosen harus linear apa enggak di dalam dengan prodi yang diajar? Pengajian Kalau Japfung awal. Javung enggak harus linier sebenarnya, tapi kalau misalkan di apa namanya itu kan sebenarnya sudah di apa ya, sudah di screening di SKTP kan ya. Di SKTP itu kan sudah di screening masalah keahliannya itu. Jadi nantinya kalau misalkan jenengan ternyata Javung awalnya tidak sesuai, terus kenaikan mau pindah keahlian itu bisa, enggak apa-apa. Kalau Cukup untuk ya. SK, Oke, Bu kalau Yuyi, Oke. mohon maaf Bapak, mohon maaf yang raise hand tadi sudah selesai, silakan disampaikan di chatbox saja. Kalau mau bertanya, kita ada waktu 1 menit. Kalau mau bertanya, selanjutnya akan kita akhiri forum ini. Ini masih ada satu lagi Bu Yuyi. Pertanyaan dari, ini perlu ditanggapi apa enggak ini, terserah Bu Yuyi ini. Apa? Ini kan pangkat dari 200 ini Bu. Sebentar. Yang sudah punya asisten ahli. Untuk lektor 200 itu apakah boleh mengajukan yang sudah memiliki AA? Itu dikenaikan pangkat ya Bu ya? Kenaikan Javung ya Bu ya? Pangkat. Kenaikan Javung. Kalau sudah punya AA mau Tidak naik ke perlu level ya? 200 ya maksudnya ya? Iya. Itu kenaikan jabatan fungsional. Nggih, sampun nggih. Untuk yang OJS tadi sudah ya, Bapak Ibu dosen yang terkait dengan SK editor, terus yang diakui sebagai PKM tadi bukan reviewer tapi editor itu tadi sudah dijawab semuanya saya kira. Dan kalau masih ini terakhir ya, mohon maaf ini dosen yang tidak punya SKTP karena pindah home base dari kampus swasta di bawah LL Dikti wilayah 7 Kemdikbud, apakah bisa SKTP digantikan dengan surat rekomendasi pindah home base dari Kopertais 4? Mohon maaf untuk pengajuan Javung baru S2. Nggih. Iya, Ada yang saya lupa, Bu. Jadi untuk yang pindah home base nanti di SKTP-nya, di link SKTP ya. Jenengan lampirkan pindah home base-nya. Jadi saya tahu kalau itu ternyata apa pindah home base, oke. Jadi nanti di link SKTP kan ada SK yayasan, ada SKTP lah. Pindah home base-nya jenengan jadi satu sama SKTP, ada SKTP, ada pindah home base. Kalau misalkan jenengan enggak punya SKTP, apalagi kalau dari LLDT ya, kan enggak punya SKTP, enggak apa-apa langsung pindah home base-nya aja. Gitu. Nanti kita tadi yang nanti biasanya kita lihat itu dari apa namanya, kita screen-nya dari predikti tanggalnya. Karena kalau di PTKIS itu kan kemarin sudah saya tanyakan ke tim ahli dan pimpinan, untuk pindah home base apakah dihitung dari kampus pertama atau kampus yang baru. Keputusannya adalah selama mempunyai pindah home base, kampus pertama bisa dihitung. Itu pun juga melihat dari apa namanya, histori mengajar di predikti. Ya, jadi kalau misalkan di prediktinya tidak ada, ya kita ngitungnya di kampus yang pertama saja. Yang terakhir gitu. Jadi tetap harus dilihat di prediktinya kalau itu pindah home base. Oke, ada lagi? Ini terakhir ya. Bapak Ibu mohon kita sudah tutup habis ini. Kita sudah tutup tambahan pertanyaan, nanti silakan disimpan saja. SKTP yang dilampirkan apakah harus bertanda tangan Kopertais? Terus lagi ini tadi sudah ya, yang pengajaran paralel, kelas ini sudah dijelaskan tadi, mohon maaf. Terus pengajuan untuk Javung awal tetapi belum sampai finish, apakah pengajuan awal tahun ini memulai awal lagi atau melanjutkan di tahun kemarin? Terus ilmu ini tadi juga sudah
linearitas sudah dijelaskan sama Mbak Yuyi, Bu Yuyi. Barangkali itu dua itu saja Bu, mohon penjelasannya dan akan kita close setelah ini. Oke, tadi apa tadi? Yang pertama? Apa Bu? Yang pertama tadi Bu? Linier apa? Linier sudah ditanggapi tadi yang linearitas. Ya, memang sebaiknya linier ya, soalnya nanti kalau apa namanya Serdos atau LK itu kan butuh linier kan ya, nantinya linier dengan ijazah ya. Karena kalau nggak linier nanti biasanya tuh terkendala. Kemarin ada masalah di apa ya pengajuan Serdos apa LK kemarin sempat ada apa namanya nggak sesuai, nggak linier dengan ijazahnya. Akhirnya terkendala di situ. Jadi sebaiknya semua apa kayak keahlian itu sebaiknya linier dengan ijazah dan juga linier dengan prodinya. Karena itu kan screening dari awal kan, screening dari jenengan pengurus SKTP kan memang harus linier semuanya. Jadi jangan sampai nanti ke belakang malah mencelat-mencelat nanti berimbas dengan karir jenengan ke depannya. Itu aja. Ya. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Ini pengajuan awal Jafung tapi belum sampai finish. Apakah pengajuan awal tahun ini memulai dari awal lagi atau melanjutkan? Melanjutkan saja. Kalau dari awal lagi kan berarti kan double nanti. Jadi melanjutkan saja, cuman memperbarui surat-suratnya. Kayak surat permohonannya, surat apa namanya, surat ini, surat senat ya, berita acara itu aja yang diperbarui. Oke, perbarui yang terbaru, yang tanggal yang sekarang maksudnya, tanggalnya diperbarui. Karena nantinya SK jenengan ikut yang sekarang, karena mungkin yang kemarin-kemarin masih revisi nggak selesai-selesai gitu ya. Atau mungkin finalnya yang tidak punya jurnal penulis pertama baru bisa punya sekarang. Jadi yang diperbarui itu adalah surat-suratnya. Karena kan keluar di SK. Ya, adalah Kira cukup Bu Yuyi, barangkali kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih sangat, iya bisa dilanjut di luar forum inilah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu Yuyi Aida Lutfia yang sudah membersamai kita semuanya, memberikan pencerahan untuk hari ini. Kita semakin ceria dan semangat untuk mengajukan Jafung. Kita kasih aplaus untuk Bu Yuyi. Makasih. Terima kasih dan terima kasih juga pada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di hari ini, forum ini. Tentu masih banyak sekali pertanyaan yang pengen disampaikan, tapi yang jelas Kopertais besok tetap buka. Tapi apakah ada layanan atau tidak? Silakan dijabri. Tadi ada pertanyaan gitu kayaknya. Kayaknya besok itu crowded ya. Kita acaranya Crowded, banyak, ya? ada di center, terus ada di apa namanya di lantai 2 juga kan. Jadi kayaknya enggak ada orang. Nggak ada layanan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke para penghuni kampusnya, barangkali ada yang mau silaturahmi ke Kopertais, di pending dulu lah untuk hari besok, ditunda. Oke, terima kasih sekali lagi. Pak Fuad juga terima kasih, Pak Ahmad semuanya yang sudah ada di sini, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di sosialisasi yang akan datang, akan ada lagi, tapi yang jelas bukan kenaikan awal ya, baru ya, tapi ada sesi untuk sosialisasi untuk kenaikan kayaknya untuk yang ke depan ini. Bisa disampaikan pada dosen-dosen yang lain kalau hari ini kenaikan baru, pengajuan baru, maka ya selanjutnya Forpim juga akan membuat forum yang sama, tetapi tentu dalam yang berbeda, tentu dalam kenaikan lah, bukan hal yang sama seperti hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf atas segala yang belum berkenan. Terima kasih, ini difasilitasi oleh Forpim, dan sampai ketemu lain waktu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah foto ya, langsung bisa meninggalkan tempat. Apa namanya materinya tadi mau tak kirim ke siapa?
Dikirim ke Pak Fuad saja. Ke formnya aja Bu, nanti bisa kita share ke setiap siap. zona. Oke, kali aja nanti ada yang belum masuk karena dari 560 orang yang ikut tadi cuma 200 berapa gitu ya. Pasti banyak yang belum ikut. Siap, Ya tadi juga ada tanya materi. Oke. Oke. Oke, makasih Bu Yuyi, makasih. Oke, sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.